Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Musifah. Kali ini akan mempresentasikan mengenai identifikasi protein menggunakan MALDI-TOF mass spectrometry. Di mana MALDI itu adalah kepanjangan dari Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, yang merupakan teknik ionisasi yang digunakan dalam spektroskopi massa, dan yang meliputi analisis biomolekul seperti DNA, protein, peptida, dan gula, serta molekul organik seperti polimer, dendrimer, dan lain makromolekul lainnya yang biasanya berfragmen ketika diionisasi dengan metode ionisasi yang lebih modern, di mana laser yang digunakan untuk menggunakan ion dari berat molekul seperti protein dan polimer. Sedangkan mekanisme MALDI itu sendiri adalah pertama-tama sinar atau cahaya diabsorpsi oleh matriks. Sinar beam datang menuju beam, ditransfer ke analit, di mana kemudian diionisasikan dalam fase gas yang menghasilkan muatan besar dari energi yang terabsorpsi. Selanjutnya, untuk mempercepat menghasilkan ion-ion yang akan meluncur ke flight tube di dalam mass spectrometer. Jadi ion-ion tersebut akan diteruskan ke flight tube seperti itu. Sedangkan bagian MALDI-TOF itu pertama ada sample plate, kedua ada matrix, ketiga ada laser, dan selanjutnya ada variable voltage grid, kemudian ada vacuum system, nomor 6 ada flight tube, dan terakhir ada time mass detector. Menurut Sigma Aldrich, matriks itu yang bagus itu memenuhi beberapa syarat, diantaranya yakni bisa mengisolasi analit, kemudian matriks tersebut larut dalam larut kompatibel dengan analit, kemudian vakumnya yang stabil dan menyerap gelombang laser. Menurut Sigma Aldrich, matriks itu yang bagus itu memenuhi beberapa syarat, diantaranya yakni bisa mengisolasi analit, kemudian matriks tersebut larut dalam larut kompatibel dengan analit, kemudian vakumnya yang stabil dan menyerap gelombang laser. Sedangkan untuk laser sendiri, laser dengan fase gas dan padat dikembangkan untuk penggunaan MALDI, dan kebanyakan MALDI yang lasernya itu menggunakan laser sinar UV. Berikut gambar sampel matrix mixture atau campuran matriks sebelum radiasi laser. Itu terlihat ada sampel matriks kation dan anionnya itu masih bersatu, sedangkan ketika sampel matriks campurannya itu di laser, disinari radiasi laser, akan berpencar-pencar sampelnya, matriksnya, kationnya, dan anionnya. Berikut ini gambar mekanisme dari MALDI-TOF itu sendiri, mulai dari sampel sampai drift space dan detektor. Adapun kelebihan MALDI-TOF itu sendiri adalah mudah untuk dilakukan, tidak perlu optimasi yang terlalu banyak, lebih cepat dilakukan daripada peptida sequence, hanya massa peptida yang perlu diketahui. Sedangkan kekurangan MALDI-TOF itu protein sequence membutuhkan database yang terbarukan, sering gagal untuk mengidentifikasi protein campuran, peptida yang mengandung post-translational modification tidak bisa diidentifikasi. Di sini saya menggunakan 2 jurnal research dan 1 jurnal review, di mana jurnal 1 itu berjudul A Proteomic Approach for Rapid Identification of Weisella Species Isolated from Korean Fermented Food on MALDI-TOF Supplemented with an In-House Database. Dan jurnal kedua itu berjudul Identification and Determination of Antigen Protein of Korean Rhinovirus 1 atau KRF1 yang menggunakan MALDI-TOF MS analysis.
Kemudian latar belakang dari jurnal 1 itu sendiri adalah seperti dilihat itu mengidentifikasi spesies Weisela, di mana spesies Weisela ini adalah bakteri asam laktat yang heterofermentatif yang mempunyai famili Leuconotusaceae, dan Weisela juga dapat ditemukan di dalam makanan yang diasinkan atau difermentasikan seperti kimchi, yodgal yang mempunyai peranan penting dalam proses fermentasi. Sedangkan ranavirus dalam jurnal 2 itu adalah sejenis patogen dari ikan, amfibi, reptil, dan berbagai jenis hewan lainnya yang menyebabkan populasi amfibi dunia yang menurun karena penyakit-penyakit berbahaya yang disebabkan oleh coronavirus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sampel preparation untuk jurnal pertama dahulu. Pertama, bakteri Weisela strain itu didapatkan dari pusat kultur dan diisolasi sebanyak 135 sampel yang didapat dari kimchi dan yodgal. Sampel tersebut didapat dari pasar tradisional di Korea sebanyak 10 gram sampel kimchi atau yodgal. Kemudian ditambahkan air steril dan dihomogenisasikan dan diletakkan di agar plates. Kemudian diinkubasi untuk mengekstraksi DNA. Tahap selanjutnya adalah RNA sequencing yang menggunakan 16 RNA sequencing kit. Selanjutnya, untuk preparasi slide selanjutnya pada jurnal 1, untuk preparasi strains diinkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam dan protein diekstrak menggunakan asam format extraction procedure. Kemudian kolom dispensi dengan air suling dan etanol, dan supernatant dan pellet dikeringkan dan dispensi dengan 70% asam format dan asetonitril. Kemudian supernatant yang dikeringkan ditambahkan dengan HCCA larutan matrix. Jadi di sini matriksnya menggunakan HCCA. Progres itu menggunakan microflex LT benchtop mass spectrometer. Kemudian MALDI-TOF sample data di interpretation menggunakan MALDI biotyper database yang mengandung 5627 reference spekta reference. Kemudian untuk slide ke-12, untuk jurnal kedua, sampel preparation untuk isolasi virus itu sendiri yakni diambil dari katak dewasa, yang diambil adalah abdomen dan kakinya, kemudian dikumpulkan di laboratorium dengan suhu minus 70 derajat Celcius. Kemudian sampel diuji dengan PCR dengan ukuran 357 base pair. Sel kemudian dikultur dengan menggunakan medium egal dan yang diberi FBS dan streptomycin. Selanjutnya, sel dipurifikasi dengan menggunakan metode frozen and thaw sebanyak 3 kali. Dan protein tersebut dipisahkan menggunakan metode SDH-PATCH. Kemudian protein sudah diseleksi dengan SDH-PATCH, kemudian diberi larutan triosin. MALDI-TOF yang digunakan adalah Voyager DSTR mass spectrometer. Kemudian MALDI-TOF MS sample data interpretation pada jurnal kedua ini adalah MS dan MS analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi protein adalah AB 4800 plus TOF MS spectrometer. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.